Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Saya kebetulan habis goes ya, habis pulang dari ngajar. Dan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara mengatasi rasa-rasa tidak nyaman, terutama setelah kita bersepeda dalam waktu yang cukup panjang. Hari ini saya ada di area Sudirman ya, cuacanya cukup adem. Jadi nanti selama sesi ini saya akan men-sharing gerakan-gerakan yang sifatnya peregangan dan diambil dari latihan yoga yang saya harap bisa membantu teman-teman mengurangi kepegalan ya, mencegah sakit-sakit yang mungkin akan timbul ketika kita sudah bersepeda beberapa saat. Ikuti saja latihan kali ini, semoga bermanfaat. Ya, seperti yang kita tahu kalau bersepeda adalah salah satu kegiatan fisik yang sekarang lagi digemari ya, cukup booming. Banyak teman-teman yang sudah mulai bersepeda juga. Ya, seringkali bahkan orang yang belum lama bersepeda tiba-tiba sekarang sudah diajak untuk naik ke gunung ya, ke bukit atau bersepeda dengan jarak yang cukup jauh ya. Dan saya sebagai pesepeda yang cukup rutin ya, saya hampir setiap hari bersepeda kalau tidak hujan. Tapi biasanya saya bersepeda untuk commuting ya. Jadi saya menggunakan sepeda ini untuk transportasi ya. Mungkin bukan ke arah olahraga atau sportif ya. Dan biasanya saya bersepeda ini kurang lebih dalam sehari 30-40 km pulang pergi. Banyak juga di antara teman-teman yang mungkin bersepedanya lebih jauh ya dan lebih panjang ya. Ada mungkin yang rumahnya dari Bintaro tapi kerja di Jakarta. Jadi banyak untuk berada di sepeda. Dan itu biasanya menyebabkan kondisi-kondisi fisik tertentu yang kurang nyaman. Kita bisa lihat dari jenis-jenis sepedanya misalnya atau dari posisi bersepedanya itu juga mempengaruhi. Sepeda yang saya pakai kebetulan hari ini road bike ya. Nah, kalau road bike itu biasanya lebih agresif ya, karena konsentrasinya ke arah kecepatan ya. Jadi biasanya badannya akan lebih membungkuk, berat badan akan lebih mudah tertransfer ke tangan, pinggangnya akan lebih mudah pegal, posisi lutut dan kakinya akan lebih dinamis dalam bergerak ya, menggunakan banyak tenaga. Jadi mungkin akan lebih cepat pegal di kaki ya. Terutama yang kalau saya sendiri sering mengalami pegal itu biasanya di bahu. Ya, karena posisi menunduk, mungkin juga core-nya kurang baik ya, kurang terjaga sehingga berat badannya lebih mudah tertransfer ke tangan, pergelangan tangan, siku dan bahu. Jadi pegal-pegal di bahu dan leher itu biasanya seperti jadi makanan sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai, kalau teman-teman pakai sepatu klit ya supaya tidak mudah rusak sepatunya, boleh juga dicopot dulu ya. So I will take off my shoe daripada rusak klitnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Berdiri dengan kaki dibuka selebar pinggul, badannya tegak, perutnya diaktifkan, kayak tangannya angkat ke atas. Seperti ini sederhana sekali ya, hanya mengangkat tangan supaya tubuhnya terbuka. Kurang lebih sekitar 10 detik, oke. Lalu teman-teman boleh pegang sikunya, ya, pegang siku. Dari sini kita lakukan tubuhnya ke sebelah kiri dulu, ya, sebentar. Tidak perlu terlalu dalam kalau kurang nyaman, ya. Lalu naik ke atas, use the core. Ke sisi sebaliknya, just feel the stretch di sisi tubuhnya supaya terbuka. And then use the core. Anda boleh interlock your fingers di belakang seperti ini. Ya, open the chest, it feels very good. Pasti nyaman sekali. Ya, tarik bahunya ke belakang, dekatkan belikatnya. And then cukup. Ya, satu tangan depan melintang, shoulder stretch. Ya, badannya memanjang, tangannya lurus. Tarik tangannya mendekat ke arah badan. And then ganti sisi. Ya, something like this. Oke. Good. Anda boleh ulangi beberapa kali lagi ya. Angkat tangan, pegang siku, kanan, kiri, lalu shoulder stretch, and then shoulder stretch. Oke. Lakukan beberapa kali secukupnya. Kalau Anda cukup sekali saja silakan. Kalau mesti diulang 3-4 kali juga silakan. Oke. The next move ya, gerakan berikutnya atau pose berikutnya, kita akan memanjangkan area tulang punggung bagian bawah, terutama area pinggang. Teman-teman boleh menggunakan sepedanya. It's very simple ya. Seperti ini, karena saya pakai road bike, mungkin saya akan pegangan di top tube ya, atau di saddle dan di stem ya. Jadi Anda mundur sedikit ya. Tekuk lututnya sehingga lututnya soft, tidak di lock.
Panjangkan tubuhnya seperti ini bentuk sederhananya ya. Teman-teman menekuk tubuh seperti ini saja sudah memanjangkan tulang punggung. Yang sudah terbiasa, yang badannya sudah agak cukup lentur ya, Anda bisa sedikit lebih jauh mundur ke belakang. Mungkin Anda bisa luruskan kakinya, tapi tidak sampai di lock ya. Panjangkan punggungnya, tegakkan badan, lalu dorong sepedanya ke depan. So you push your bike forward sehingga terjadi pemanjangan dari telapak tangan sampai ke tulang duduk. You lengthen the side of your body ya, sisi tubuhnya dipanjangkan ya. Yang sudah terbiasa tentu saja kalau meluruskan kaki boleh ya, tapi tidak harus. You can bend the knees a bit. Tahan di sini kurang lebih 20 sampai 30 detik. Lalu bangun, resting sebentar ya. Mungkin diulangi 2-3 kali. Saya rasa itu sudah cukup. Kita repeat sekali lagi ya supaya lebih mantap ya. Mundur sedikit, tegak badan, lihat ke depan, dibuka rongga dadanya. Lalu turun badannya ke bawah, dorong sepedanya ke depan. Ya, tarik perutnya masuk supaya punggungnya terjaga. Tahan di sini kurang lebih 20 sampai 30 detik. Just feel the stretching and then release. Feels good. Oke, setelah pinggang sedikit kita regangkan, sekarang kita ke betis. Ya, betis itu cukup banyak digunakan ya ketika bersepeda ya. Singkat kata Anda bisa seperti ini, Anda boleh kalau punya tembok ya, Anda dekat ke pohon tembok, Anda boleh pegang tembok ya. Menuk sedikit. Satu kaki maju ke depan, ya. Satu kaki ditekuk ke belakang. Anda panjangin badannya penting. Angkat jari kakinya semampunya. Some of you bisa langsung pegang jari kaki, ya. Yang nggak nyampe nggak apa-apa, yang penting diangkat. This is already stretching, ya. Tapi saya mungkin akan coba lebih jauh, ya. Angkat kakinya lebih tinggi, tegakin badannya, lalu tundukin badannya sedikit lebih rendah ke bawah. Anda boleh pegangan sepeda, tembok, atau tidak berpegangan apapun. Ini sederhana untuk dilakukan, ya. Rasakan peregangan yang cukup di betis, kurang lebih 20-30 detik ya. Kalau sudah cukup, bangun, resting sebentar, lalu kita ganti sisi ya. Jadi satu kaki maju ke belakang, badannya sedikit menunduk, tekuk lututnya, angkat jari kaki yang diluruskan ya. Dari sini pelan-pelan, just pull. Tarik aja secukupnya ya, sampai terasa peregangan di area betis, ya otot calves. Kalau Anda cukup kaku mungkin agak sedikit tegak badannya. Kalau Anda cukup fleksibel, mungkin you can go down lower ya. Terasa sampai ke hamstring juga ya. Jadi cukup sampai ke hamstring juga. 20-30 detik. Kalau sudah cukup, release. Ya, Anda bisa ulangi beberapa kali ya, 2-3 kali. Satu kali juga kalau sudah cukup silahkan. Silahkan dicoba ya. Oke teman-teman, the next one we're gonna stretch otot hamstring ya, atau paha belakang ya. Sederhana, paha belakang ya, it's gonna be fun. Teman-teman yang cukup fleksibel mungkin akan mudah melakukan ini. Teman-teman yang kurang fleksibel hamstringnya, saya akan tunjukkan cara yang lain ya. Tapi dicoba dulu. Oke, kita berdiri, pegangan dengan sepedanya ya. Jadi the idea is you put one leg on the top tube ya, di tube atas ya. Badannya tegak, jari kakinya menghadap ke atas, tegak ya. Dibuka rongga dadanya, bernafasnya harus panjang ya. If you feel already stretchy di sini di hamstring, saya rasa di sini sudah cukup ya. Tapi some of you mungkin di sini berasa kurang, Anda boleh tekuk tubuhnya ke depan atau dekatkan tubuhnya ke arah kaki, jaga balance-nya. Ya, semakin dekat badannya ke arah kaki, you will feel you get deeper stretching with your hamstring ya. Tahan di sini sekitar 20 sampai 30 detik. Some of you mungkin mau 1 menit di sini, silakan saja ya. When you feel enough, lepas. It will feels good. Ganti kaki. Ya, berdiri tegak, agak jauh sedikit dari sepedanya. Sangkutkan kakinya di top tube-nya ya. Tegakkan badannya, berdirinya tegak, lift the chest up. Kalau di sini oke, silahkan, tapi kalau Anda mau lebih dalam, you can make your body closer to your back ya. Bersantai-santai dulu sini sebentar ya, bernafas panjang, kurang lebih 20 sampai 30 detik ya. Kalau sudah cukup, tegakkan badannya and then release. It feels good. Oke. Sekarang kita coba cara kedua ya. All you need to do is do forward bending. Ya, kaki dibuka selebar pinggul. Jari kakinya menghadap ke depan, Anda tekuk sedikit pinggulnya, tekuk lututnya. Lalu pertama-tama adalah tempelkan badannya ke arah paha.
Ya, jadi Anda bersandar dulu di paha ya. Tangannya boleh taruh di lantai. Di sini saja sudah oke, tapi kalau kurang berasa, Anda pelan-pelan luruskan kakinya semampunya. Ya, kalau sudah merasa cukup, diam sebentar. Tapi kalau Anda masih bisa luruskan lagi dengan menempelkan perut ke paha, you can do something like this, forward bending. Ya, some of you mungkin pegang siku ya, atau pegang kaki, atau taruh tangan di pinggang. Menunduk ke bawah, melipat kaki ke arah badan ke arah kaki itu memanjangkan atau meregangkan otot hamstring ya. Di sini oke. Lalu kalau sudah oke, tegak, tarik perutnya masuk. And then you feel lega ya. Pakai cara yang pertama silakan. Pakai cara ini juga oke. Silakan mencoba. Oke teman-teman, kalau untuk bokong ya, glutes, kita coba yang namanya chair pose ya. Tapi chair pose-nya menyangkutkan satu kaki. Sama seperti tadi ketika kita mau melakukan meregangkan buat pinggang ya. Anda sedikit mundur. Sangkutkan salah satu kaki di lutut. Teguk lututnya, pegangan yang bagus sepedanya ya. Diam di sini oke ya, buka pinggulnya ke arah, buka lutut sebelah yang di atas kaki ya, ke arah samping. Lalu Anda boleh kalau mau lebih dalam, sedikit lebih rendah atau dorong sepedanya ke depan. Semakin menempel badannya ke arah betis, semakin dalam peregangan buat otot glutes-nya. Ya, tahan di sini 20-30 detik. Kakinya mungkin akan sedikit panas ya karena menahan berat badan, it's okay. Lalu pelan-pelan bangun ya. Oke, saya contohin sedikit agak nyamping ya supaya lebih kelihatan ya. Jadi Anda melakukan hal seperti ini. Perhatikan satu kaki ya, timpangkan satu kaki di atas lutut. Lututnya dibuka ke samping ya teman-teman ya. Kalau sudah oke, duduk sedikit seperti duduk di bangku ya, chair pose namanya. Option 1, stay di sini. Kalau Anda bisa lebih dalam, turun, dorong sepedanya ke depan, find your balance, rasakan peregangan lebih banyak di area bokong, semakin nempel badannya ke arah betis, semakin dalam peregangannya ya. Tahan di sini kurang lebih 20 sampai 30 detik. Kalau sudah cukup, seperti biasa, tarik perutnya masuk, bangun ke atas, and then rest. Anda boleh ulangi gerakan seperti ini kurang lebih 2 sampai 3 kali lagi. Silahkan. Oke, the next one kita akan regangkan paha depan. Nah, paha depan ini yang paling cepat pegel ya, kalau kita goes ya. Oke, kita taruh dulu sepedanya ya. Nah, untuk stretching di quadricep mungkin kita harus sedikit bersentuhan dengan lantai. Pertama-tama Anda kneeling dulu ya. Once you kneel, tangannya letakkan di lantai ya. Nanti habis latihan, cuci lagi ya, cuci tangan ya. Oke, seperti ini ya. Satu kaki di samping tangan. Jadi kaki kanan dulu, samping tangan. Lalu Anda satu kaki lagi jauhkan ke belakang. Nah, as far as you can. Ya, this is already stretching untuk paha bagian depan. Tapi kurang mantep ya. Kalau Anda bisa lakukan seperti ini, angkat kakinya, pegang, this is the stretching ya. Some of you bisa sedikit pelan-pelan tarik sampai pedes paha depannya atau tidak ya. Tapi kalau kepepet nggak bisa diambil, jauh, taruh aja di lantai. This is okay ya. This is good to stretch the front thighs of your legs ya. Oke, kalau sudah kurang lebih 20-30 detik, bangun. Bangunnya biasa saja ya. Naik dulu ke atas, legain dulu. Repeat satu lagi ya. Saya dari depan ya. Oke. Maju. Kaki sebaliknya, mundurkan jauh. Ya. Pinggulnya kalau bisa jangan naik. Pinggulnya dorong ke arah lantai. Begitu sudah di sini, sudah terbuka paha bagian depannya. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, angkat semampunya. Kalau bisa dipegang, dipegang ya. Pegang dengan tangan yang sebaliknya, lalu di sini saja oke, atau tarik. You can pull, ya. Terasa pedas di paha depan, it's okay, nggak apa-apa. 20-30 detik. Kalau you feel enough, release, lepas, dan balik lagi ke posisi berlutut. Cukup. 2-3 kali diulang secukupnya. Kalau sudah merasa cukup lega, ya sudah cukup hangat, memanjang, saya rasa udah cukup. Yuk, silakan. Oke, the next one kita akan regangkan pergelangan tangan dan juga leher ya. Ini persendian-persendian kecil
tapi justru terbebani dengan cukup berat ketika kita bersepeda ya. Tapi kalau kita bersepeda menunduk, kita dengan sengaja harus melihat ke jalan ya, seperti ini sehingga leher bagian belakangnya seringkali menegang ya. Oke, ya pertama you can fold your wrist like this, ya tempelkan. Kalau bisa tempel, lalu turunkan sikunya ke bawah. Nah ini untuk meregangkan ya sisi luar ya dari pergelangan tangan ya. Stay di sini. Nikmati saja kurang lebih 20 detik, 30 detik ya. Sampai terasa cukup. Kalau sudah oke, rilis. Sederhana sekali ya. Ini untuk meregangkan yang bagian dalam. Anda boleh stay di sini kurang lebih 20-30 detik juga. Anda bisa ulangi 2-3 kali lagi atau kalau sudah merasa cukup silahkan. Ganti sisi. It's very simple ya. Very useful. And then release. Udah itu aja sederhana sekali. Kalau leher, Anda cukup lakukan pergerakan sesuai dengan kemampuan sendi leher untuk bergerak ya. Pertama-tama you can do something like this. Jadi kepalanya diayun ke sisi kiri, sisi kanan ya. Tapi tidak di roll ke belakang ya. Tidak diputar ke arah belakang. Kalau sudah cukup terasa hangat, berhenti sebentar. Nengok kanan kiri, membantu ya. Mungkin di akhir Anda bisa tahan sedikit, ya, tahan dengan tangan seperti ini. Ya, tahan sekitar 20 detik mungkin, something like this. Lalu ke sisi sebaliknya. Tahan sebentar, tidak perlu lama. Tundukkan. Ya, tahan. Mendengak. Tahan. Yang penting shoulder roll. Ya, karena kekakuan di bahu biasanya juga menyebabkan kekakuan di leher ya. Shoulder roll. Anda boleh lakukan gerakannya lebih ekstensif kalau mau ya. Diayun lengannya lebih jauh. And then saya rasa cukup. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita akan membuka dada ya. This is important. Oke, Anda bisa awali dengan gerakan yang pertama di sini. Ya, cukup kurang lebih 20-30 detik. And then release, angkat tangannya ke atas. This is the first time we do ya. Tapi sekarang coba tarik perutnya masuk, angkat dadanya lebih tinggi. Cukup atau boleh juga hanya mengangkat tangan saja. Tapi lakukan hal yang sama, dorong pinggulnya ke depan. Ayun tangannya ke belakang, angkat dadanya lebih tinggi. This is good, oke? Yang ini menarik. Look at me. If you want to try, try ya. Saya akan pegang top tube. And then I will do something like this. Ya. If you can squat down ya. Tangannya pegangan sepedanya ya. Top tube biasanya. Ini you feel the stretch on the chest, on the shoulders, terutama bahu bagian depan. This is feels good. Kalau sudah cukup, kunci perutnya, bangun pelan-pelan, and then release ya. Ulangin lagi 2-3 kali. Oke, ada satu lagi mungkin yang efektif, tapi mungkin kita perlu tembok atau pohon atau dinding. Oke, ikuti saya. Kebetulan di sini banyak pohon ya. Perhatikan. Pegang pohonnya, rotate. Mantap. Ya, tahan sekitar 20 detik, 30 detik. Ya, mungkin kalau mau 1 menit juga boleh. Ini sangat membuka sekali otot dada ya, pectoralis. It feels very good. Oke, release. Wah. Ganti tangan. Pegang, lalu putar. Nah. And then breathe. Tegak berdirinya. Secukupnya. If you feel this is enough, enough. Kalau kurang, tambahkan. Cukup. Ulangi 2-3 kali lagi sampai Anda merasa puas. Good.
Oke teman-teman, itu semua gerakan peregangan yang teman-teman saya rasa sangat mudah untuk dilakukan ya, sederhana. Kalau teman-teman mau kerjakan lebih banyak atau lebih panjang waktunya atau lebih rapi, Anda bisa lakukan di rumah. Jadi pulang dulu ke rumah, mandi dulu, bersih-bersih dulu, lalu Anda melakukan gerakan atau yoga, latihan yoga sendiri ya, sambil ngelihat video ini tentu saja. Atau kalau Anda perlu on the go stretching, parkir sepedanya di tempat yang cukup nyaman ya, cukup luas, tidak banyak orang, cukup bersih kalau bisa ya, Anda lakukan gerakan yang tadi. Terakhir saya akan sedikit melakukan atau mencontohkan gerakan yang cukup ekstrim. Sebenarnya tidak ekstrim buat teman-teman yang sudah sering latihan yoga ya, tapi ekstrim karena kita tanpa persiapan, tanpa matras, di jalan raya, di kondisi umum ya. Tapi if you can do it, it will open all over the place yang kira-kira butuh dibuka setelah kita lelah bersepeda. Yaitu apa? Kayak Urfa dan Nurasan. If you can do it, sudah pernah ngelakuin, sudah terbiasa, sudah tahu caranya bagaimana, dan tidak punya keraguan untuk melakukan ini, lakukan. It will feels good on your body. Tapi ingat teman-teman, kalau ragu, kurang yakin, nggak usah. Pulang dulu ke rumah, coba lagi di rumah ya. I will show you ya. Karena ini lantai, bukan matras, jadi mungkin agak kotor, saya akan lakukan kayang dari posisi berdiri ya. Oke? Oke, kakinya dibuka sebar pinggul. Ya, if you can do the pose, do the pose. Ya, just do it. Gak perlu keragu. And then stretch. Ya, dorong tangannya kuat, kencang kakinya, dorong pinggangnya ke atas, panjangkan perutnya, open dada. Kurang lebih 20 detik lah ya, atau 10 seconds more, sederhana saja. Kalau sudah cukup, Anda boleh ayun badannya ke depan, lalu bagus, you feel open. Counter pose-nya yang tadi. Silahkan kalau mau coba ya, tapi tidak harus. Oke teman-teman, di situ dulu latihan hari ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman ingin support the channel, you can subscribe atau share the channel ya. Video ini juga boleh di-share ke teman-teman yang butuh kira-kira. Like my video oke. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa.